Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Tauhid. Saya mahasiswa S2 Ilmu Lingkungan, Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Mula Warman. Di sini saya diberi amanah untuk menyampaikan keresahan dan pendapat pribadi saya untuk menyelesaikan tugas kuliah filsafat ilmu. Adapun tema yang saya sampaikan adalah permasalahan lingkungan dengan judul relokasi untuk apa dilakukan. Beberapa tahun yang lalu, kegiatan pemindahan warga yang tinggal di bantaran Sungai Karangmungus, sekitaran Pasar Segiri, Kota Samarinda menjadi berita hangat yang diperbincangkan di banyak media massa dan media sosial. Bahkan menyebabkan pertanyaan-pertanyaan khusus para praktisi dan pemerhati di Kota Samarinda terkait urgensinya kegiatan tersebut dilaksanakan. Kegiatan tersebut merupakan perwujudan untuk pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yaitu terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Adapun misi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, salah satunya yaitu mewujudkan ruang kota layak huni melalui program prioritas nomor 1, yaitu optimalisasi pengendalian banjir, yang diantaranya dilakukan melalui normalisasi Sungai Karangmungus tersebut. Kegiatan normalisasi Sungai Karangmungus tersebut dilakukan dengan memperluas penampang basah alur, yaitu dengan pengerukan dan juga pembenahan alur dengan pelurusan dan konstruksi parapet. Adapun strategi yang tertuang dalam pembangunan jangka menengah tersebut adalah dengan menata tepi Sungai Karangmungus. Seperti yang kita ketahui, Sungai Karangmungus merupakan anak sungai Mahakam yang memiliki panjang aliran 34,7 km. Sungai Karangmungus merupakan salah satu das yang digunakan sebagai jalur transportasi air bagi masyarakat yang berada di daerah aliran Sungai Karangmungus tersebut. Selain itu, masyarakat banyak menjadikan Sungai Karangmungus sebagai sumber aktivitas mencuci, mandi, dan aktivitas lainnya. Kondisi sepanjang bantaran Sungai Karangmungus tersebut telah tumbuh permukiman yang menyebabkan ruang alur sungai menyempit dan timbulnya sedimentasi sehingga menyebabkan pendangkalan kedalaman sungai. Secara teknis, lebar penampang ideal dari Sungai Karangmungus minimal lebih kurang 40 meter. Itu berdasarkan kajian sempadan Sungai Karangmungus yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Kalimantan di tahun 2017. Hal tersebut dilakukan untuk memperhitungkan kemampuan menampung debit air yang besar sehingga mampu mengatasi bencana banjir Kota Samarinda setiap tahunnya. Ruang bantaran sungai yang diatur sesuai peraturan daerah Kota Samarinda nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2014 sampai dengan tahun 2034 menyebutkan bahwa kawasan sepadan atau biasa yang disebut perlindungan setempat untuk Sungai Karangmungus dengan lebar 10 meter dari kaki tanggul terluar. Kawasan ideal sepadan tersebut digunakan dengan pengimplementasian ruang terbuka hijau atau ruang terbuka publik, yang dimana di dalamnya diarahkan sebagai perwujudan Kota Samarinda menjadi waterfront city. Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, pemerintah Kota Samarinda untuk kawasan bantaran Sungai Karangmungus dibagi berdasarkan 5 segmen penanganan. Adapun segmen-segmen penanganannya adalah sebagai berikut: segmen Wirahayu, segmen Segiri, segmen Perniagaan, segmen Jembatan Baru, dan segmen Pelita.
Adapun segmen yang telah dilakukan pembebasan lahan dan pembangunan dari 5 segmen tersebut adalah segmen perniagaan. Kemudian rencana Kota Samarinda menindaklanjuti kegiatan tersebut dilakukan pada segmen Segiri yang akan dilakukan pembebasan lahan serta pembangunan normalisasi bantaran Sungai Karangungus tersebut. Pertanyaan yang mungkin akan dipertanyakan adalah bagaimana dengan nasib warga masyarakat yang telah bermukim di bantaran Sungai Karangungus tersebut. Hal ini yang tidak bisa lepas dari pemikiran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan penataan tepi Sungai Karangungus. Perlu diketahui bersama bahwasannya lahan kawasan Pasar Segiri, kepemilikan lahan yang sah adalah kepemilikan pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan surat kepemilikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan nomor 104-BPN-1990 tertanggal 28 Desember 1990. Kawasan Pasar Segiri tersebut idealnya dipergunakan layaknya sebagai pasar yang berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang yang berusaha di lokasi tersebut dengan calon pembeli yang akan berbelanja di kawasan tersebut. Seiring waktu, perubahan paradigma tempat berjualan tersebut bertambah fungsinya sebagai tempat bermukim dan berjualan, bahkan menjadi tempat memproduksi dan mengolah bahan dagangan yang langsung dapat dijual. Penyatuan fungsi sebagai tempat berdagang, tempat bermukim, dan tempat berproduksi tersebut dianggap sebagai penghematan kos terhadap beban transportasi. Hal ini yang dapat dikatakan lepas dari pengawasan pemerintah Kota Samarinda, karena ketika lahan tersebut beralih fungsi sebagai tempat bermukim dan berproduksi, ada penambahan volume aktivitas manusia pada dasarnya, sehingga dampak berimbas pada masyarakat yang berdiam di hulu Sungai Karangungus tersebut. Dulunya, banjir Kota Samarinda memiliki siklus 10-20 tahun. Sekarang menjadi rutinitas setiap tahun. Degradasi penurunan kualitas air Sungai Karangungus yang saat ini sangat mengkhawatirkan, ditambah banyaknya sampah yang ikut mengalir di Sungai Karangungus, dan dengan adanya bangunan yang menghambat aliran sungai tersebut, maka terjadilah degradasi daerah aliran sungai tersebut. Masih adanya masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Karangungus tersebut memanfaatkan air Sungai Karangungus untuk kebutuhan hidupnya seperti mandi dan mencuci pakaian, memperparah kualitas air tersebut. Tantangan yang muncul ketika pemerintah Kota Samarinda ingin mengambil kembali penguasaan akan lahan tersebut dan dikembalikan fungsinya sebagai amanah dari rencana jangka menengah daerah Kota Samarinda dalam mewujudkan tepi Sungai Karangungus segmen Segiri tersebut. Pada awalnya, pemerintah Kota Samarinda telah menyiapkan atau menyediakan perumahan untuk warga terdampak atas upaya pemindahan warganya. Namun semenjak tahun 2016, dengan adanya Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak dapat lagi memberikan hibah secara gratis kepada masyarakat, melainkan perlu adanya sistem yang mengembalikan modal dari hibah tersebut. Hal ini yang memberatkan pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan hibah kepada masyarakat. Tetapi masyarakat menginginkan kembali pola hibah tersebut sebagai ganti rugi yang mereka dapatkan. Di tahun 2018 telah terbit landasan hukum yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.
pemerintah Kota Samarinda diwajibkan untuk menunjuk pihak independen untuk melakukan penilaian terhadap besaran nilai santunan terhadap warga terdampak suatu kawasan. Adapun penelitian yang mempengaruhi terhadap besaran nilai santunan tersebut didasarkan pada 4 poin. Poin pertama, biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah. Poin kedua, mobilisasi. Poin ketiga, sewa rumah paling lama 12 bulan. Dan poin keempat adalah tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah tersebut. Atas dasar perhitungan ini yang digunakan untuk memberi santunan kepada warga terdampak, hasil perhitungan ini ibaratnya merupakan win-win solution, dengan harapan pemerintah telah siap bersedia menganggarkan besaran anggaran dan warga terdampak tersebut menerima besaran hasil perhitungan dari 4 poin dasar dalam menentukan besaran nilai santunan. Tantangan terbesarnya adalah konsistensi terus-menerus pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan penataan tepi Sungai Karangmungus, karena masih banyak segmen yang harus dibebaskan dan segera harus direalisasikan pembangunan infrastrukturnya, agar tidak terjadi lagi ke depannya penyalahgunaan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum. Tantangan lainnya ini berasal dari masyarakatnya sendiri, yang diminta untuk dapat memahami, menerima, dan mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda untuk terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Kalau dikaitkan dengan mata kuliah filsafat ilmu ini, kita mengenal adanya branch of philosophy atau biasa disebut hierarki relationship. Ada 5, yaitu studi existence, studi knowledge, study of action, study of force, dan study of art. Kaitan pembahasan dari yang saya sampaikan tentang relokasi untuk apa perlu dilakukan, ini terkait dengan study of existence, yang merupakan studi alamiah tentang keberadaan suatu objek yang memiliki kurun waktu tertentu yang dapat diamati dan diteliti. Yang kedua, study of knowledge merupakan usaha-usaha sadar untuk menyelidiki dan menemukan serta meningkatkan pemahaman manusia. Yang ketiga, study of action merupakan tindakan untuk menghasilkan sesuatu yang didahului dengan sesuatu keinginan atau tujuan. Nah, dari ketiga branch of philosophy ini, saya rasa pemerintah Kota Samarinda bersama masyarakatnya ikut andil dalam memastikan keberlanjutan hidup di Kota Samarinda. Akhir kata, demikian keresahan dan pendapat pribadi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih, serta nantikan video keberlanjutannya untuk permasalahan lingkungan khusus di mata kuliah filsafat ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.